Selamat datang. Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau sekarang ini batasan antara mana yang fakta dan mana yang fiksi itu makin tipis, makin kabur? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng fenomena pasca kebenaran. Tapi bukan cuma soal hoax atau kebohongan ya. Ini lebih dalam lagi. Ini soal krisis pengetahuan. Dan yang menarik, kita akan lihat gimana pemikiran-pemikiran filosofis bisa jadi semacam kompas buat kita ngelewatin semua kebisingan di zaman modern ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih pasca kebenaran itu? Gampangnya gini, ini bukan cuma soal orang bohong. Ini adalah sebuah kondisi, sebuah era di mana fakta-fakta objektif, data-data yang jelas, itu seolah-olah kehilangan kekuatannya. Yang lebih nentuin opini publik sekarang itu justru sentuhan emosi dan keyakinan pribadi. Jadi yang penting bukan apa datanya, tapi apa rasanya. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan besarnya, pertanyaan inti yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Di tengah lautan informasi dan kebisingan ini, gimana caranya kita bisa mengembalikan lagi kesehatan atau integritas pengetahuan? Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, ini dia peta jalan kita untuk pembahasan kali ini. Pertama, kita akan lihat dulu krisis kebenaran modern. Lalu kita dengarkan diagnosis dari 3 filsuf keren. Setelah itu kita coba rangkum jadi 3 langkah perlawanan. Dan terakhir, kita bahas soal tanggung jawab kita bersama. Baik, kita masuk ke bagian pertama, pasca kebenaran sebagai krisis kebenaran modern. Jadi, akar masalahnya itu apa sih? Sederhananya, ini soal runtuhnya dunia bersama. Maksudnya, kita kehilangan pijakan realitas yang sama. Bayangin deh kalau kita mau diskusi, tapi kita bahkan nggak sepakat soal fakta-fakta dasarnya. Ya nggak akan nyambung kan? Diskusi yang produktif jadi mustahil. Ibaratnya kayak mau bangun jembatan, tapi pondasinya aja udah beda-beda. Pasti runtuh. Oke, biar lebih paham masalah yang kompleks ini, kita coba pinjem kacamata dari 3 filsuf hebat. Menariknya, mereka ini dari sudut pandang yang beda-beda, seakan-akan udah meramal krisis yang kita alami sekarang. Yang pertama ada Hannah Arendt. Menurut dia, masalah utamanya itu ada di politik. Dia ngingetin kita kalau kebenaran yang sifatnya faktual, misalnya tanggal kejadian sejarah atau data science, itu rapuh banget kalau udah masuk ke ranah politik. Gampang banget kan fakta itu dipelintir, diabaikan, atau bahkan sengaja dihilangkan cuma demi kepentingan kekuasaan. Kebayang kan? Makanya, bagi Arendt, ini bukan cuma soal debat kusir akademis. Ini serius, karena saat kita membiarkan fakta itu terkikis, yang hilang itu bukan cuma kebenaran. Yang hilang itu adalah fondasi kepercayaan di masyarakat dan ujung-ujungnya kebebasan kita sendiri. Kenapa? Karena tanpa fakta yang kita sepakati bersama, narasi apapun bisa diciptakan untuk membenarkan penindasan. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang yang beda, dari Byung-Chul Han. Kalau dia melihatnya dari sisi teknologi. Menurut Han, kita ini sekarang jadi semacam kawanan digital. Kita terus-terusan dihujani informasi, notifikasi, postingan non-stop. Ironisnya, banjir informasi ini bukannya bikin kita makin pintar, malah bikin pemahaman kita makin cetek. Kita jadi cuma tahu kuritnya aja. Dan kutipan dari Han ini benar-benar kena banget. Dia bilang kebenaran menuntut waktu yang lambat. Maksudnya, informasi itu cepat, lewat gitu aja, tapi kebenaran, apalagi kebijaksanaan, itu butuh waktu. Butuh perenungan. 2 hal yang jadi barang langka banget di dunia digital kita yang serba instan ini kan? Terus solusinya apa dong menurut Han? Jawabannya cukup radikal. Perlambatan. Maksudnya, kita harus secara sadar menarik diri sejenak dari arus informasi yang deras itu. Filsafat, menurut dia, bukan cuma buat dipelajari di kelas, tapi jadi alat praktis untuk ngerem, untuk memfilter semua kebisingan dan akhirnya menemukan apa yang benar-benar penting dan esensial. Oke, yang terakhir ada Charles Taylor. Dia nunjuk ke akar masalah yang lain, yaitu masalah sosial. Lebih spesifik lagi, individualisme yang kebablasan. Tahu kan, tren di mana semua orang bilang, ya ini kan kebenaran versi gue, kamu punya versi kamu sendiri. Nah, menurut Taylor, gagasan ini walaupun kedengarannya bagus, justru menghancurkan standar kebenaran bersama yang dulu kita pegang. Solusi dari Taylor? Kita harus berani keluar dari gelembung kebenaran pribadi kita. Pengetahuan itu baru akan punya makna yang dalam kalau kita hubungkan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Bisa lewat sejarah, lewat komunitas, lewat tradisi. Jadi, nggak cuma soal apa yang benar menurut saya, tapi apa yang benar bagi kita. Oke, kita udah dengar diagnosis dari 3 pemikir. Terus apa yang bisa kita lakuin? Nah, sekarang kita coba gabungkan wawasan mereka jadi 3 langkah perlawanan yang konkret.
Pertama, belajar dari Arendt kita harus berkomitmen pada fakta. Anggap fakta itu sebagai pondasi yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kedua, dari Hen, kita perlu praktek kontemplasi. Artinya, jadi pemikir yang sabar bukan cuma nelen informasi mentah-mentah. Dan ketiga, dari Taylor, kita harus mencari makna bersama. Kita hubungkan pengetahuan dengan nilai-nilai yang lebih luas, jangan cuma berhenti di diri sendiri. Nah, 3 langkah ini bukan sekedar teori loh, ini adalah praktek aktif untuk melawan fragmentasi di era pasca kebenaran. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, bagian yang paling penting, peran dan tanggung jawab kita semua. Di era ini, kita butuh jenis kebijaksanaan yang baru. Sebut saja kebijaksanaan militan. Eits, jangan salah sangka dulu. Militan di sini bukan berarti angkat senjata ya. Maksudnya adalah kebijaksanaan yang aktif, yang mau berjuang. Ini adalah komitmen kita sehari-hari untuk mau repot memilah informasi, membedakan mana yang asli dan mana yang manipulasi, dan berani membangun lagi dialog yang jujur. Dan inilah intinya, kesimpulan utamanya, kita harus mengubah cara pandang kita. Kebenaran itu ternyata bukan kayak harta karun yang tersembunyi dan tinggal kita temukan. Bukan, kebenaran itu lebih seperti sebuah tanggung jawab bersama yang harus terus-menerus kita jaga dan kita bangun, bareng-bareng. Dan akhirnya, semua kembali ke kita masing-masing dengan satu pertanyaan penutup. Ini bukan cuma pertanyaan untuk dipikirkan, tapi untuk dirasakan. Pertanyaannya adalah, apakah kita, Anda dan saya, siap untuk memikul tanggung jawab bersama ini?